Torah, Pentateuch, 5 kitab Musa, Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Vaikra, Sefer Bamidbar, Sefer Debarim atau yang disebut dengan Taurat Musa, sampai dengan kitab Maleaki itu milik orang Yahudi, tetapi diadopsi oleh teman-teman Kristen menjadi kitab suci mereka, gitu. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan paham ya. Tidak seperti orang Kristen yang kemarin sih seger gitu kan. Masa ada orang Kristen yang namanya seger gak ngerti kalau kitabnya itu ada perjanjian lama. Aku adalah Alfa dan Omega. Nah ini Wahyu 1 ayat 8 itu. Jadi gini ya, kitab Wahyu itu bukan perkataan Yesus, bukan bagian dari Injil. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Kalau perkataan Yesus itu hanya terdapat di dalam Injil, Gospel itu ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang meriwayatkan perkataan, perbuatan Yesus. Sedangkan kitab Wahyu itu adalah karangan sekali lagi ya, karangan tulisannya yang dikarang oleh Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya. Makanya salah satu kitab di dalam Perjanjian Baru yang sangat sulit ditafsirkan itu kitab Wahyu. Gitu. Siapa Alfa Omega di situ? Bukan Yesus, tetapi Allah. Bukan Yesus ya. Mazmur itu kalau di dalam Islam Jabur gitu kan. Kalau dalam bahasa Ibraninya Mizmor Daud. Ya untuk Bani Israel pada pemerintahan Raja Daud atau Nabi Daud. Abang, apakah malaikat punya kuasa atau punya ilmu? Malaikat itu punya kuasa atas izin Allah. Makanya di dalam Gospel Lukas itu malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya apa? Artinya Yesus ini seorang nabi, seorang manusia, makanya diberikan kekuatan oleh malaikat. Malaikat ini ciptaan Tuhan, gitu. Mana ada ciptaan yang memberikan kekuatan kepada pencipta, gitu ya. Apakah Mizmor yang sekarang asli seperti yang dimaksud dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang asli itu sudah nggak ada sekarang, saudara. Mungkin sisa-sisanya ada. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangkan Taurat dan Injil, jangan kamu terima, jangan kamu benarkan, jangan kamu dustai. Katakan saja, aku beriman bahwa Allah telah menurunkan Torah, telah menurunkan Mazmur atau Jabur, dan telah menurunkan Injil. Kalau Injil yang ada di dalam ini, itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa. Ini adalah seperti hadis. Ya, makanya di hadis dikarang oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Silsilah Markus, Lukas, dan Yohanes sendiri itu no comment. Di mana ditulis malaikat ngasih kuasa ke Yesus? Ada, sebentar ya. Ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, yaitu Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Tuh, siapa ini? Santo Nikel Vinhuta Barat. Yesus diberikan kekuatan di dalam Lukas 22 ayat ke-43. Lalu 44 bisa kamu baca ya. Hesti Lestari berarti buatan manusia. Azekhli Tofbadi Metsuyan. Naam, betul. Alright.
Makanya Al-Quran katakan, "Fawailu lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah." Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah. Itu nas Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Bang, apa jawaban soal Trinitas menurut Anda? Trinitas tidak pernah diajarkan di dalam Injil, atau diajarkan oleh Yesus, tidak pernah. Menurut Al-Quran, baca surat Al-Ma'idah ayat 72-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Itu di dalam Al-Quran. Para pengarang Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu pada abad pertama kan masih non-name, tidak ada nama. Itu sebuah nama yang disematkan atas dasar sebuah konsensus, kesepakatan. Oh ini namanya ini, oh ini namanya. Belum tentu yang nulisnya yang bersangkutan. Iya, benar. Oke Bang, terima kasih karena di sini sudah mau Maghrib, iya.